Para pekerja saat ini berhak loh buat mengabaikan perintah atasan di luar jam kerja. Soalnya udah ada aturan hukum resmi bagi para pekerja untuk memutus komunikasi dengan atasan di luar jam kerja tanpa perlu merasa takut. Tapi ini di Australia ya. Kalau di Indonesia, atasan nyariin pegawainya di luar jam kerja itu kayaknya hal yang lumrah nggak sih? Itu normal-normal aja. Lebih ke kerap terjadi. Seharusnya nggak dilakukan, tergantung dari kerjaan itu sendiri sih. Masuk pagi, pulang malam, jam kerja yang tak beraturan, waktu istirahat yang berantakan, membuat work-life balance di Indonesia cuma jadi angan-angan. Secara sederhana, work-life balance dapat diartikan sebagai upaya para pekerja menjaga keseimbangan tuntutan pekerjaan dan tuntutan kehidupan pribadi atau keluarga. Fenomena ini masih jauh panggang dari api, terutama buat kalangan pekerja Gen Z. Berdasarkan survei Global Life Work Balance Index 2025, Indonesia menempati peringkat 35 dari 60 negara. Skornya 51,22 dalam indeks keseimbangan hidup dan kerja. Angka ini terpaut jauh dari negara di peringkat pertama yakni Selandia Baru dengan skor 86,87. Kami menemui sejumlah pekerja yang masuk kategori Gen Z dan menanyakan pendapat mereka soal work-life balance. Padat dan tidak terprediksi, jadinya manajemen waktunya juga agak sulit sih. Kalau workload boleh dibilang kayak roller coaster ya. Dia kadang naik, kadang turun, kadang ada loopnya, dan kadang kita nggak tahu kapan naik, kapan turun. Jadi full of surprise aja. Aku dulu di sales, mungkin sampai sekarang juga di bidang sales yang sama. Sales itu mungkin terkenalnya itu nggak ada jam kerja ya. Nah, namun mungkin itu batasan nggak ada jam kerja yang ditetapin antara aku pribadi ke klien, biasanya gitu. Tapi mungkin kalau di internal kerjaan ya ada batasan mungkin dari pagi ke sore ya, jam 9 atau jam 8 sampai jam 5 sore. Itu di jam 9 pagi dan sampai jam 12 atau bahkan jam 4 subuh itu masih kerja. Berarti berapa jam tuh? Lebih dari 12 jam ada sih. Jujur sampai sekarang aku nggak tahu jam kerjaku dari jam berapa sampai jam berapa. Nggak ada nih peraturan saklek. Tapi kalau ditanya paling lama, aku tuh paling lama pernah kerja 15 jam. Itu waktu pemeriksaan di Bareskrim sama kampanye waktu Pilpres. Gila-gilaan itu jam kerjanya. Paling lama mungkin kalau ada agenda-agenda penting tuh bisa sampai ya 18 jam mungkin kita full agendanya, persiapan dan lain sebagainya. Tapi itu kalau full ada agenda yang penting banget dan kita harus kejar dalam waktu dekat. Dari riset jurnal ini disebutkan bahwa work-life balance ternyata punya pengaruh positif dan signifikan bagi kinerja pekerja. Kinerja pekerja mengalami peningkatan bila ditunjang dengan keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Work-life balance yang dimaksud seperti tersedianya waktu istirahat yang cukup, pemberian hari libur, dan perlakuan adil dari atasan. Agak susah ya kalau aku ngomong work-life balance ini. Gimana ya? Menurutku sih work-life balance lebih ke satu privilege, dua manajemen waktu sih. Jadi kayak sebenarnya semua orang bisa, tapi aku belum bisa sekarang. Rasanya balance ya, karena ini bukan pekerjaan yang kita harus duduk standby di satu tempat selama 8-9 jam. Kayaknya mungkin itu quite boring juga, tapi banyak activity, banyak ketemu orang, banyak kegiatan, dan agenda yang berbeda-beda. Jadi rasanya meskipun ya tadi jam kerja bisa jadi panjang, kalau misalnya kunjungan ke daerah waktunya juga panjang, end to end, kita datang pagi sampai malam agenda, langsung pulang dan lain sebagainya, tapi rasanya itu nggak begitu berat karena agendanya banyak dan berbeda-beda. Tentu pengaruh. Jadi kadang overload kerjaan, bikin kerjaan yang ada nggak tuntas, nggak maksimal, nggak 100%, nggak sempurna. Tapi mungkin dengan diaturnya jam kerja dengan lebih baik, dia punya waktu untuk nge-refresh diri dia sendiri. Harusnya sih bisa, karena di satu sisi dia tidak terlalu, pasti
tidak terlalu stres sama pekerjaannya karena dia punya dunia lain yang masih bisa dia nikmati gitu. Otomatis kan kalau kita nggak stres, kinerja kita pasti akan meningkat. Jadi sebenarnya bagiku work-life balance itu bukan soal membagi mana yang jam kerja dan mana yang jam mainnya aja, tapi bagaimana kita juga punya identitas lain di dalam diri. Jadi jangan sampai hanya mendefine, oh ya Rizal adalah Rizal dan pekerjaannya, dan teman-teman lain juga begitu. Tapi bagaimana kita juga punya aktivitas lain, punya kehidupan lain, punya jejaring dan lain sebagainya. Akan tetapi, mimpi work-life balance yang diidam-idamkan ini justru berbenturan dengan ambisi mengejar karir. Gen Z tak jarang dihadapkan pada pilihan sulit, work-life balance atau kenaikan jenjang karir. Kalau saya lebih ke work-life balance. Ya itu dilema ya, tapi kalau aku sendiri pilih karir sih. Pilih work-life balance, walaupun sekarang aku masih stuck. Penting untuk mencapai target, penting untuk punya target, penting untuk mencapai target. Tapi salah satu caranya adalah dengan balancing tadi. Tapi nyatanya pekerja Gen Z tidak mesti memilih, karena mereka sejatinya bisa mendapatkan keduanya sekaligus. Nah, perasaan harus memilih salah satu gitu ya, sering muncul ketika memang tuntutan pekerjaan dan harapan pribadi itu saling bertentangan gitu. Nah, kalau kita kaji gitu ya dari perspektif psikologi ya sebenarnya nggak harus memilih secara absolut gitu ya. Strategi seperti misalnya menetapkan prioritas jangka pendek, kemudian juga jangka panjang, kemudian juga manajemen waktu yang efektif, serta komunikasi yang jelas, baik itu dengan atasan atau misalnya dengan tim antar rekan kerja gitu ya, itu sebenarnya bisa membantu kok untuk Gen Z ini gitu ya, menemukan keseimbangan yang memadai. Cuma memang setiap individu itu kan kita tahu bahwa mereka punya batasan yang berbeda-beda ya, dan juga kapasitas yang berbeda-beda. Sehingga solusi ideal itu ya mungkin sifatnya ya bisa fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan konteks ya, tergantung juga dengan tahap kehidupan mereka masing-masing. Urusan jam kerja di Indonesia sejatinya udah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Dalam aturan ini berlaku sistem 8 jam kerja sehari atau 40 jam seminggu dengan ketentuan 5 hari kerja serta 2 hari libur. Skema yang lain yakni 7 jam kerja sehari, 40 jam seminggu dengan ketentuan 6 hari kerja dan 1 hari libur. Tapi nyatanya, masih banyak perusahaan atau tempat kerja yang tidak mentaati aturan itu. Pernah, tapi biasanya kita hitung lembur. Aku punya pengalaman udah di rumah, tapi harus keluar lagi buat liputan jam 10 malam. Itu udah bukan orderan lagi, emang udah tugas negara kita bilangnya. Overtime ya tentu adalah, karena ya tadi di industriku apa yang aku kerjakan, kadang beberapa hal itu perlu dilakukan cepat gitu dengan target yang cukup tinggi, karena ada momentum atau memang waktunya momentumnya pas di situ aja gitu. Jadi itu wajar terjadi. Tapi sisanya ada rutinitas ya ada. Kalau dibilang pernah atau enggak ya semua pasti pernah lah. Pasti salah satunya adalah kelelahan mental dan juga fisik gitu ya. Kurangnya pemisahan antara kerja dan istirahat yang sebenarnya bisa ngebuat otak kita yang nggak pernah bener-bener off gitu. Jadi nggak pernah bener-bener rest gitu. Dan kemudian kedua ya pasti meningkatkan resiko burnout gitu ya. Tadi yang saya sempat singgung juga sebelumnya, perasaan was-was gitu ya, perasaan selalu harus bisa on call dengan pekerjaan, tuntutan pekerjaan, atau misalnya dengan mungkin notifikasi dari atasan gitu ya, atau dari senior. Nah itu kan sebenarnya bisa menambah tekanan psikologis juga. Nah kemudian juga menurunnya kualitas hubungan dan juga waktu pribadi gitu ya. Cita-cita work-life balance yang diiringi dengan peningkatan jenjang karir tampaknya masih sangat sulit diwujudkan. Gen Z agaknya mesti berkeringat buat mencapai mimpi itu. Roller coaster kali ya? Cerdas dan beruntung. 2 kata sih. Lebih ke tricky, semangat gitu.